Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Saro. Oke, sudah lama sekali ya saya nggak update konten ini ya di YouTube. Memang kesibukan yang akhir-akhir ini bikin saya tidak produktif untuk di sosial media. Oke, selamat datang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang masalah yang sering terjadi, yaitu tentang penyakit jantung ya. Sering bertanya ya pasien baik online maupun offline, "Dok, apa saja sih gejala dan tanda penyakit jantung itu?" gitu ya. Jadi dengan mengetahui gejala dan tanda penyakit jantung, kita akan semakin bisa hati-hati. Bahkan dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri, orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Sebenarnya apa sih penyakit jantung itu gitu ya. Jadi yang pertama kita perlu pahami apa itu penyakit jantung. Penyakit jantung itu mencakup berbagai kondisi yang mempengaruhi jantung seperti misalnya koroner, jantung koroner, arteri koroner, gagal jantung, gangguan irama jantung gitu ya. Dan riset menunjukkan bahwa lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia meninggal tiap tahun akibat penyakit jantung ini. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai gitu ya. Bahkan kasus-kasus kematian akibat jantung ini kita temui sehari-hari di klinik gitu ya. Gitu. Nah, terus apa sih dok tanda dan gejala dari penyakit penyakit jantung ini? Oke, mari kita bahas tanda dan gejala penyakit jantung yang umum gitu ya. Dengan mengenali lebih awal tanda dan gejala ini bisa membuat kita lebih aware dan bisa membuat perubahan dalam hidup kita. Yang pertama itu nyeri dada. Nyeri dada adalah satu gejala paling klasik, paling sering, paling bisa dirasakan gitu ya. Rasa tekanan yang penuh gitu ya, nyeri tidak nyaman gitu ya, terutama di dada kiri bisa menyebar ke leher, terus lengan gitu ya. Kemudian berat sini gitu. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian berikutnya apa? Sesak napas ya, sesak napas terutama saat beraktivitas gitu ya atau berbaring itu bisa jadi salah satu indikator penyakit jantung. Jika Anda sulit bernafas seperti itu ya, menggah-menggah itu tidur menggah-menggah, jalan menggah-menggah, hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah kelelahan. Rasa lelah yang tidak biasa, bahkan setelah tidur yang cukup tapi masih merasa lelah, itu bisa jadi tanda penting dari sakit jantung. Ya, kenapa itu mungkin saja jantung tidak efisien dalam memompa ke seluruh tubuh sehingga tubuh tidak maksimal recovery-nya. Detak jantung yang nggak teratur ini tanda dan gejala berikutnya. Jadi kalau Anda mengalami deg-degan gitu ya, terus ada detak jantung kok duduk terus nggak berhenti terus duduk lagi. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Atau terlalu lambat harus hati-hati. Kemudian apa? Bengkak ya, bengkak terutama di kaki ya paling seringnya. Ini kaki ini karena peredaran darah nggak lancar, pompa darah jantung itu nggak lancar, itu jadi bengkak kaki ini mulai hati-hati, harus diwaspadai. Mual dan pusing berikutnya. Nah, mual dan pusing ini memang tidak khas ya, tapi beberapa saya menemui gitu ya. Kemarin tuh misalnya ada pasien mengeluhkan mual, Pak dokter mual, perutku sakit, ulu hatiku sakit, habis makan nasi goreng pedas, ternyata itu penyakit jantung di kaki gitu ya, direkam jantung gitu ya. Ya, semoga beberapa gejala tadi bisa bikin pengetahuan yang cukup ya buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian apa yang harus dilakukan jika muncul gejala itu Pak dokter gitu ya. Jika Anda atau orang sekitar Anda mengalami gejala-gejala berikut tadi, saranku segera konsultasi ke dokter, ke klinik terdekat, ke rumah sakit terdekat. Cari ya pertolongan awal agar diagnosis dan pengobatan yang tepat gitu ya. Mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Kalau datang ke orang yang tepat, yang nggak tepat itu bakalan nambah masalah. Wes toh. Jadi kalau sarannya itu nggak tepat maka masalah. Wes toh dikeroki sik wae gitu ya. Sering ya kita temui ya. Wes toh dikeroki sik wae nyeri dada, dikeroki sik wae kita datang-datang ke klinik sudah apa? Sudah serangan jantung. Mungkin yang sudah kedua gitu ya. Nah, itu ya. Ini yang harus diwaspadai ya. Kalau udah mulai nyeri dada kayak gitu, ke dokter atau ke klinik
saranku cari klinik atau klinik ya, kalau bisa terdekat kan klinik ya, yang punya EKG atau rekam jantung. Kenapa? Karena nyeri dada itu macam-macam ya. Bisa kalau di video saya yang lain ya, bisa dari jantung, bisa dari lambung, bisa dari paru, bisa dari kulit, bisa dari pikiran gitu ya. Nah, itu nanti pemeriksaan yang sederhana tapi bermakna cukup untuk mendiagnosa itu dari rekam jantung. Jadi carilah apa namanya eh, klinik atau dokter yang punya rekam jantung. Jadi nanti cepat penanganannya gitu ya. Keputusannya lebih tepat gitu. Jangan dibiarkan nyeri dada langsung gitu ya. Cari pertolongan untuk eh, mendiagnosa lebih awal gitu. Kemudian eh, apa yang harus kita lakukan Pak Dokter? Kok cuma kalau kan sering di komentar itu ya, oh dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit ke dokter, ya iya gitu loh. Ya kebetulan dokter itu gini ya, diamanai ya ilmu gitu ya, ilmu dan pengalaman untuk mendiagnosa dan mengobati gitu ya. Jadi memang soalnya dokter seperti itu gitu. Jangan tanyakan orang awam. Ada itu yang misalnya ada gejala jantung dan sebagainya, tapi datang ke tempat yang nggak tepat, akhirnya apa? Terlambat. Sering terjadi. Gitu ya. Aku sebagai dokter yang punya eh, pengalaman ya, maksudnya di daerah kita mendapatkan pasien jantung itu ya kayak gitu, seringkali ya, nggak selalu ya, itu terlambat. Karena apa? Datang ke tempat yang nggak tepat gitu ya. Kalau kamu ragu-ragu misalnya, Pak Dokter saya mau ragu-ragu ini gimana? Kamu bisa DM aku ya, DM aku di sosial media aku gitu ya. Mau tanya-tanya untuk awal ya. Tapi kalau kondisi darurat, saranku tetap harus ke klinik atau rumah sakit terdekat. Gitu ya. Jadi ya memang seperti itu stepnya yang terbaik ya. Itu eh, semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.